Sudah benar ya, Bapak. Iya. Oh, cuma sebentar lama dong. Oh, omae adoh ya. Alah Pak, sini sana kan cuma 1 jam. Wani piro? Wani piro? Saya kemarin dari Bunda itu sampai rumah jam 2. Karena memang konselingannya banyak sekali. Iya. Dan ini menjadi perhatian Bapak Ibu bahwa sebenarnya mulang itu khusus mereka sebenarnya yang sudah, maaf, ibaratnya orang itu minus betul, koloran tok, pasnya di situ. Orang yang datang ke sana yang betul-betul memang sudah tidak punya apa-apa, masalahnya besar. Yang terakhir itu dosen Undip juga itu teman saya, karena saya itu besar sih, saya nggak bisa nangani karena dia ketua BMT. Tahu pasnya itu hilang 45 miliar. Iya. Jadi akalannya pegawai sih membuat itu, padahal investasi semua, jadi ratusan tiap hari orang menagih tok. Bukan harus memang bukan rawat inap itu sudah harus Rawat jalan. Iya, makanya saya buatkan standar aja, jangan sampai dengan seperti saya. Saya sudah buka tadi toh, minus loh saya. Ngapain coba? Kan cuma hanya 2 pilihan seperti itu saya. Ya Allah, ambil nyawa saya atau saya dikasih jalan penyelesaian. Ditemukan Bunda itu. Langsung tak tegesi, ini gimana caranya. Saya sebulan penuh bolak-balik ke Semarang, ke Ungaran yang saya naik truk, naik bis. Ya pas gimana cara sampai sana karena memang nggak punya duit, gitu loh. Kadang pakai motor, ingat banget motor Supravi. Nih, jadi bukan hal yang maaf mudah, yang sulit itu kan istiqomahnya Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya. Jadi saya ulang kembali Bapak-Bapak, sebelum namanya kita Riyadho, ini tak ringkas saja, yang 40 hari itu ada namanya seminar umum. Terus Mbak, sebelum seminar umum, setelah ini ada namanya Riyadho singkat yang 2-3 hari itu loh. Iya. Ini rondonya, ini nanti semua tahu sampai 40 hari ini. Nah, ketika ini berjalan, sebelumnya ada namanya, yaitu tadi zakat 2,5%-nya kita. Kemudian sedekah atau sodako atau infak atau amal jariah namanya ya, mendukung sodako itu 10%-nya sesuai surat Al-An 160 atau yang 10% loh. Kalau yang itu maaf dibagi 700%, 700 kali, ini adalah yang Al-Baqarah ayat 261. Jangan pakai ini nggak apa-apa. Misal dengan punya utang 100 juta dibagi 700 berapa? 2000. Hah? Itu Pak. 7.000 atau 700.000 ya? 10.000 ya? Lapor. Hitung-hitungan itu. Ayo, awalnya dulu. 1 juta 100 juta. Kita bagi 100 juta dibagi 700. 1.700.000 rupiah. Nah, berarti dengan sedangkan cuma 1.700.000 rupiah. 700.000 ya? Ya, 1,7. Ini kalau 10%-nya kan berarti 10 juta. Ya. Datang dong. Betul. Nah, 1,7 ini nanti objeknya yang tadi marginal. Ini difokuskan di sini. Kemudian tembak di Riyadho 40 hari. Nah, dengan konsisten jamin 100% lunas. Konsisten tuh. Iya. Tapi Riyadho pertama juga ada godaannya berat. Satu dulu waktu pertama kurang 1 hari ya. Hujan deras itu, ke masjid itu berat banget. Masuk angin bikin suami istri. Jadi jangan apa ya, kita nggak main-main, godaannya ada seperti itu. Kadang sebulan, maaf sehari 2 hari, ngomong terus pasangan kita. Ada aja.
Karena ternyata Riyadho itu kan sebenarnya mempercepat penyelesaian masalah itu diundangkan, datangkan masalah itu cepat. Sehingga harusnya si A itu nagih 1 tahun berikutnya ya, 1 tahun besok 2025 ini didatangkan Allah besok pagi. Gimana coba? Tapi itu sebenarnya kalau kita bisa menghadapi karena udah punya ilmunya, situ terus penyelesaian masalahnya. Maksud saya gini Bapak Ibu, waktu saya dengan salah satu orang yang maaf selalu berpegangan pada hukum, pengacara, pokoknya begitu sama saya. Nilainya nggak besar, beliaunya selalu mengatakan bahwa pokoknya taruhan jenengan tak laporin polisi, tak sidangkan, kan saya sih mungkin udah siap ya, istri saya nggak siap, PNS, saya mungkin pegawai biasa no problem, kejar-kejaran atau menjadi saya nggak apa-apa, karena saya juga orang maaf udah tahu ilmunya. Tapi ketika akan jadi dok, datang utusannya satu pagi, gimana Pak? Ini itu harus ada uang loh segini. Saya ngobrol apa adanya, nggak bisa, saya belum ada, kasih waktu dong. Pas di titik itu saya masuk, ini yang pentingnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sebentar, saya tak hajat dulu, tunggu sebentar. Pas saya sholat hajat 2 rakaat sampai 4 rakaat di rumah, beliaunya itu ditelepon bosnya. Pulang. Bilang wis, iki ada rapat saya sampai pekerjaan lah di luar kota sampai 6 bulan Pak. Tolong Pak udah dikasih waktu 6 bulan harus selesai. Memang betul saat itu belum selesai, tapi itu bukan tanpa sebab. Karena Allah menolong baru seperti itu. Ini yang kadang kita itu tidak pernah bersyukur. Iya betul? Dan jenengan saya itu bikin maksiat 10 tahun ya sama Allah ya. Dolim sama Allah, ninggalin sholat, durhaka sama orang tua, sirik. Awang utang kok pengen sebulan selesai, enggak fair. Ini perlu dipahami, dimengerti. Benar juga. Nah selama ini sholat itu saya naik diri, boro-boro zakat, boro-boro sedekah, ghibah, dolim. Kalau riba kan zina ya toh, maaf, minuman keras dan seterusnya. Ini kan rangkaian yang membuat sebenarnya kita dosa, Bapak Ibu. Ini dilakukan selama maaf kreditan motor 5 tahun, mobil 5 tahun, rumah 15 tahun KPR, itu dosanya kayak apa? Tiba-tiba, wah, kenal ilmu ini langsung pengen segera selesai hanya sebulan 2 bulan. Gak bisa Bapak Ibu. Ya rumah Suryado. Dari rampung. Harus dari rampung. Namun bukan berarti yuk kemudian Allah itu tidak menurunkan namanya mukjizat. Seperti kan dengan Bapak itu sudah tak sampaikan kemarin. Teman saya catering punya utang sampai 4M, orang Ambarawa. Suami istri hobinya luar biasa. Di minggu kedua beliau dapat order sampai 1 tahun itu hampir 8M. Di DP 1M, 500 kan profitnya, 500 untuk modal dia catering. Sebulan lunas. Semua itu ada kan bukan tanpa sebab tahu itu. Ini yang perlu betul-betul dipahami, dimengerti gitu loh. Dan setiap individu jamaah itu beda-beda. Saya seperti ini kan sebagai satu ambil saja ilmunya. Tapi kejadian penyelesaian jangan disamakan saya. Pak Hendri akan beda, Pak Riwan akan beda. Sesuai dengan apa? Keyakinan kita, kemampuan perbuatan ilmu kita. Maaf ya, sebelum saya kenal ini saya Kiai Ustadz 20 ratusan itu saya udah tak suami kok betul. Aku nih begitu lah iso Pak ilmu ini. Jadi jangan di aset ditutup selesai. Nah, ada sih saya bilang tadi monggo ya. Utang 100 punya aset 300 sudah dijual tutup, tinggal hanya kompromi ya. Atau punya utang 100 punya aset 100 draw 00 dari 0 lagi. Tapi kan tidak semudah itu juga pasangan kita. Maksudnya itu rumah apa harus 10 tahun kok didol juga nanti nang kontrakan ini kan tidak mudah, butuh apa namanya Bapak Ibu, ilmu, butuh pemahaman, pengertian. Dan seketika pun kita nggak boleh semena-mena terhadap pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita kan nggak boleh. Jadi
motor itu langsung balik ke riba. Kan nggak beli juga kok. Istri saya udah tak pahamkan dulu. Lah, itu mas kurang bulan kok mas, masuk dibalikin. Saya punya persepsi seperti itu. Orang tua saya, pemertua, tetangga lingkungan kan mereka harus dipahamkan dulu. Nah disitulah sebenarnya letak nilai dakwah kita. Bunda kan bilang saat itu, Pak, nek jenengan memang belum 100% udah paham ilmunya, silahkan jenengan dakwah. Bunda itu waktu di wisata hati Ustadz Mansur kan utangnya masih 3M, tapi beliau dakwah konseling, nggak mau dibayar. Ilmunya di situ Bapak Ibu. MLA. Contohnya seperti saya ini kan saya udah jalan 5 tahun loh Bapak Ibu. Seperti ini. Bukan dipikir sama dia tidur di rumah. Tapi maaf, seperti inilah yang saya bilang berkali-kali. Waktu 87 jam tak berikan Allah untuk saya beramal ilmu. Kedua roda yang berputar. Uang yang saya keluarkan apapun itu beli bensin dan seterusnya. Atau apapun itu. Itu jadi apa? Amal soleh semua Bapak Ibu. Ini yang perlu jenengan pahami dan mengerti. Bahwa yang kita bangun selama ini namanya sedekah itu harus keluar uang. Padahal tenaga bisa, pikiran bisa. Saya pernah baca buku punyanya siapa itu dari Ustadz Mansur itu 1000 fadilah sedekah. Ternyata itu bisa menutupi kebolongan sholat kita. Luar biasa. Dalam hadis kan ada tuh ketika orang meninggal pengen hidup, pengen beramal. Nah sekarang tinggal panjenengan sendiri ketika sudah paham seperti ini kan jadi ringan pelaku. Oh berarti aku menurut hitungan Allah itu ya aku punya utang 10 juta, enak enggak kira-kira? Daripada 100 juta. Loh saya nyicil seneng itu. Benar juga ya. Tak ulang lagi, tak pahami, tak yakini lagi. Ini proses Bapak Ibu, orang sekali bisa. Ini ayat Al-Quran loh, firman Allah loh. Gak mungkin menipu nih Allah itu, pasti dipenuhi. Nah sing sok menipu kan kita manusia. Ini betul. Kadang tertipu Pak. Nah sebelum masuk itu, apalagi pengutang gitu Pak. Mungkin bulan depan aku ada uang, padahal belum ada duit. Nih kita menipu seperti itu. Nih Al-Baqarah 261 sebenarnya sampai 271 pembahasan sedekah. Namun yang paling kena 261 kemudian surat Al-An'am ayat 160. Tapi kalau untuk 10% sama ini saya kira kebanyakan mengambil yang ini. Sama ketika kita punya maaf ya, punya keinginan ya, rumah tadi, rumah 300 juta. Ini kan untuk menyemangati jenengan. Dibagi 700, berarti ketemu berapa? Dikit dong. Berarti kan ketika kita punya hidup itu kan tidak ada masalah, punya keinginan, pengen umroh, anggap 30 juta toh? Iya. Ya sing dibagi 700 berapa wis? Kecil sekali toh. Berarti nilai umumnya cuma itu. Cuman saya bilang berkali-kali, tembak dengan riadohnya, kemudian objek untuk kita memberi sedekah jangan lupa diakatkan. Ngoten niku, jadi nayate misal kakak mau besok mau umroh tanggal ini, ya harus berani begitu. Nanti nek di rapat RT ibu Pamitan ini pamitan haji. berani enggak? Saya pernah begitu, stres saya itu. Jadi orang stres baru ini. Jadi lama-lama biar saya siap, mic-nya diumpetin. Itu mesti pamit umroh terus. Insya Allah saya umroh tahun 2010 pakai Armina Pak. Ya. Pakai apa itu voucher dulu 3,5 juta ingat. Tapi masih ada unsur riba saat itu karena saya berangkatnya kan ngambil pakai apa itu kredit apa itu namanya Talangan. dana talangan, tapi janganlah. Kita udah punya ini ngapain seperti itu? Tahu ilmunya ya, paham gak? Coba dieksekusi, jalankan Muhammad sehari 2 hari.
gitu. Pasti itu kebanyakan gitu. Nggak gampang bener Riz. Enggak, maaf, 700 itu tadi dari mana? Kenapa? 700 Dari ayat tadi loh, 700 kali lipat. Dipecah gitu. Nah, saya nggak berani bu, malu yang berfirman ya. Ini malaikat itu melihat saya. Malam nanti kamu tadi sedekah amal ilmu minta apa sih bulan udah ya. Saya kan ngomong kan. Ini kan termasuk amal soleh saya. Ya Allah disuruh saya dekatin ya Allah. Insya Allah dikasih rezeki. Akadnya jelas sama Allah. Iya. Terus jelas bisa. Saat tutup, Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo, udah jam 8. Ada Pak. Nggih, monggo Bu. Berarti itu kan maaf ya. Nggih. Intinya kan dari awal kita menghindari riba ya. Nggih. Saya sendiri saat ini kan bekerja di lembaga keuangan. Nggih. Yang notabene yang mungkin masih dikatakan riba di Nggih. sebuah koperasi. Iya. Akan tetapi setelah mendengar ini kan tidak serta-merta saat ini juga saya harus keluar dari lembaga itu. Nggih. Betul. Karena apa? Saya masih ada ikatan pinjaman di kantor saya yang potong gaji. Nggih. Itu yang niatan sih ada setelah kemarin saya mendengar ini ada niatan. Mungkin setelah nanti selesai hutang saya, mungkin saya juga ada niatan untuk keluar kan seperti itu. Kemarin kan juga saya sudah sewa untuk Bunda Cucu, kemarin juga sudah saya ada akad juga. Meskipun Bunda Cucu tidak membatasi sampai kapan karena saya masih di lembaga keuangan tadi. Kalau yang lain kan dibatasi sekian tahun sekian hari kan gitu. Kalau saya memang tidak dibatasi, meskipun nilai akad saya juga masih kecil karena memang terima gaji saya saat ini juga tinggal nggak banyak lah seperti itu. Terus itu nanti hukumnya bagaimana dengan riado saya yang 40 hari dan tadi kan di situ disebutkan 40 hari tidak boleh aktivitas. Apakah tetap boleh aktivitas yang selama riado 40 hari ini? Iya. Karena saya masih aktivitas sampai saat ini. Nggih. Terima kasih Bu Sinten Bu. Bu Tina. Bu Tina ya. Ya. Nggih, jadi gini Bu. Banyak yang seperti itu yang tadi mungkin Ibu nggak mendengarkan ya. Jadi Rianto itu kalau yang mungkin total di sana kan memang sudah tidak bekerja. Ya, ya. Mungkin sudah diceraikan suami atau istri, diusir. Ngeri loh nak cerita ibu-ibu itu mau ketemu sang membantu foto yang celana saya loh. Ya bukan begitu maksud saya. Saya menyampaikan ini Bunda pun sama mungkin. Jadi energi saya itu keluar semua. Nah ingat masa lalu itu ketemunya yang sedih dan sedih oh, karena kan susah. Bukan makan sih jelas ya, tapi hidup saya susah gitu loh. Karena nggak tahu. Awal itu ya tahu saya sholat, tapi ilmunya ini kan nggak tahu. Jadi susah, tidur susah, makan susah, bekerja susah, semua serba susah, nggak tenang gitu. Kenapa? Dia udah dimakan, pengen kaca dihabisin Pak Henry. Jadi gini Bu, untuk Rianto yang mereka bekerja, mereka yang bisnis, kalau saya berpikir tetap dijalankan aja. Hanya tinggal mengatur waktunya saja. Namun ada hal-hal yang sifatnya nanti mesti akan ada komentar. Tumben sih kok ibu waktunya udah sholat biasa tidak langsung tertib. Ya wajar lah itu udah. Jadi fleksibilitas bisa Bu, nggak masalah. Seperti yang tadi disampaikan. Kemudian kedua, banyak teman-teman saya yang perbankan itu seperti saya bilang, jangan seketika mau phone dia harus keluar ya Bu. Jadi silakan didiskusikan dengan suami, ngaji dengan suami. Kalau suami paham, mengerti, masalah itu paling cepat itu kalau mengajinya itu suami istri bareng. Yang masih susah ya. Nah, memang seperti saya dulu begitu juga Ya, butuh suami proses. yang masih susah. Kadang benar, suami istri udah satu frekuensi, satu pemikiran, visi misi itu cepet banget loh. Yang satu baca, yang satu nyimak gitu. Iya, saya jamin asal istiqomah ini loh. Iya. Malah mohon maaf banyak kan yang seperti itu. Jadi berdua terus, ya memang sih waktu saya punya konselor ketemu duduk ribut awalnya, saling menyalahkan. Sudah Mas Mbak, Bapak Ibu nggak usah saling menyalahkan. Ini yang dipikir adalah solusi. Ini loh solusinya seperti ini. Bukan solusi saya ngasih utang lagi.
Walaupun bisa saya udah nggak mau, jangan, nanti tidak berisiko. Nah, saya kan butuh bisnis gini, udah nggak usah ngomongin itu dulu. Ada periode sendiri ketika nanti ngomong bisnis, saya ada ilmunya. Saya sendiri saat ini juga punya bisnis, kemarin tak ceritain toh. Tapi jangan dulu, lihat dulu lah. Ditobatin dulu, ditenangkan dulu, blok hitam dibersihin dulu. Rezeki nggak akan kemana. Ini Bu, masalah ibu kan sebenarnya di ini, si suami toh, Iya. ya kapan diajak supaya bisa ngomongin berdua. Paham suami nanti, ya sudah Bu, Bapak yakin karena itu mau Allah, silakan pamit baik-baik dengan perusahaan. Kalau Bapak sih di rumah, Bapak itu nggak punya pekerjaan yang... Iya, maksudnya menyetujui ketika jenengan tidak Kalau bekerja. saya kemarin itu dia menyetujui, Hmm. cuman dia untuk terjun kayak gini memang dia kan susah banget. Kemarin waktu sama kawan juga, anak saya kan bilang, ibu itu mau naik di meneh kan gitu. Kan saya memang sering ikut kajian di mana-mana. Iya. Terus saya akor melu neng Ungaran nang gune istilahnya Bunda Jujuk di sana nanti Surya. Terus Bapak bilang, udah Beb, biarin aja ibumu mau pergi kemana dulu, biarin aja. Nanti buktikan aja ibu nanti mau dapat apa, kan seperti itu. Iya. Ya, Nggak terus apa-apa, seperti bagus. ini tadi juga gitu, nggak apa-apa ibu mau kemana. Ini ada dua Pak, sekarang saya anak kajian yang kemusuk Ustadz Agung yang kemudian juga di tempat saya, terus sama di kajian di Pundung. Tapi saya berdoa lebih prioritas mana? Ternyata Iya. saya lebih prioritas untuk di sini. Masalah Seperti itu ya. Iya, karena saya juga permasalahan juga itu tadi saya Iya. masih banyak pinjaman di kantor, juga ada pinjaman kemarin waktu saya harus melunasi pembelian rumah. Ini Bu, kita ada porsi sebenarnya masalah yang urgensi dan tidak. Ya. Mohon maaf, yang bisa membolak-balikkan yang salami ya, bukan konsolisan, membolak-balikkan pikiran manusia itu kan Allah. Ya. Coba Ibu lihat dulu untuk suami, Iya. Oh ya. sedekahnya untuk suami, ditujukan dengan suami. Oh gitu. Jadi Ya, nanti kalau sudah satu frekuensi, Iya. kemana sayang? Nah, kan enak. Ke rumah Allah tuh, sana diajak bapak. Enak banget itu. Saya tuh sama begitu. Awalnya saya juga sulit sekali istri saya, karena kerja juga pressure apa kan sulit. Pokoknya sulit sekali, saya sampai stres sendiri. Saya kan juga manusia. Aduh, gimana ya Bunda cerita? Udah diri itu dulu suami dan istrinya Pak. Kecuali yang tadi saya bilang, kalau jenengan ibaratnya sudah minus nus, usir dari rumah atau bagaimana, dan itu memang harus ke sana, karena itu memang sudah bukan rawat inap lagi, terus gede, ibadah. Pak maksud saya, Paham. porsi ilmu itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Iya. Mohon maaf, kalau jenengan porsinya tidak ke sana, mohon maaf Bunda kan bertahap toh. Jenengan melakukan yang urgensi IGD, jenengan yang stres. Karena masalah jenengan tidak sejauh itu. Bertahap gitu. Ya. Kalau orang punya hutang 100 juta, maaf Bapak Ibu, tapi dia masih bisa berdagang, kemudian bisa bekerja, punya penghasilan, ini beda dengan yang punya hutang 100 juta, nggak punya rumah, diusir, beda. Coba mulai dievaluasi kembali keterbukaan suami istri. Kan tadi saya sudah bilang, cash flow kembali, aset panjenengan, penghasilan jenengan. Wong kita itu makan masih bisa toh, masih bisa bergaul. Masih. Ini diukur. Ya kemudian masih bisa diterima di masyarakat. Kecuali yang sudah ini tidak bisa. Maaf, ini perlu dipahami. Jadi biar Anda itu secara bertahap panjenengan semua itu menyelesaikan masalah itu sesuai porsi ilmunya, porsi masalahnya. Paham maksud saya? Paham. Jadi riyadhah itu sebenarnya kan bisa untuk apapun dengan konteks sedekah ini. Saya kira ibu mungkin ya tahu betul di riyadhah 3 kan bagus. Tapi kemudian panjenengan lebih fokuskan ke suami dulu. Diriyadhoi lah. Mudah-mudahan seminggu beliau sudah mau. Nah kalau beliau sudah oke, siap, bareng-bareng mengaji, kan enak. Bapak ini kira-kira mau kemana sih? Karena kan butuhnya komunikasi kan suami itu begitu. Iya. Orang suami itu misal saya berangkat kerja, berapa menit dulu? Ya kan saya apa ya, stamina saya itu turun, tapi mas aku berangkat kerja ya, doain wah Superman gitu. Gimana? Iya, jadi apa ya? Memang psikis terhebat itu, dorongan terhebat itu adalah pasangan hidup kita. Kecuali yang single parent, maaf ya.
yang sudah maaf cerai mati ataupun mungkin beda maaf. Namun kan motivasi tertinggi ada orang terdekat, misal bisa anak, bisa tetangga, saudara yang memang mengerti kita. Jadi ini pohon dipahami. Jadi psikologisnya saya mengajar seperti ini. Pada konteks setitik ini saya. Jadi jangan sampai wong ibadah itu enak. Allah itu memberikan Islam itu rahmatan alamin, nggak ada yang beratin, betul Pak? Kita itu beribadah kan enak. Begitu juga menyelesaikan masalah kan. Oh, utang saya nggak 100 juta, nggak 10 juta ya. Allah yang mengcover. Ringan betul. Betul ibu begini. Paham gitu, begini. Ya, jadi monggo step by step sesuai kebutuhan panjenengan, boxing jenengan. Jadi lama tidaknya itu sebenarnya kan kita bisa mengukur. Nek saya kan hanya gambaran global ini, begitu pun Bunda. Spesifiknya memang harus konseling pribadi. Kan lebih care terbuka. Beberapa kan di sini kan sudah kontak dengan saya sekali, mungkin berikutnya kapan. Tapi kan benang-benang Bunda itu terurai satu-satu. Nek face to face dengan suami istri atau mungkin memang pas sendiri, jadi jujur terbuka semua. Yang tadi ngomong tanya 20 juta ternyata 300 juta. Karena kejujuran, terbukaan, kejujuran itu penting. Nah, saya terbuang itu, Mas Pak ini, Mas mau utangnya. Seketika itu mungkin istri marah sama saya, tapi di lain hari dia enak. Karena apa? Perempuan kan senang nek suaminya jujur tuh. Iya. Iya betul. Iya. Sebaliknya kita pria kan juga senang nek wanita itu jujur. Tapi ini udah lihat tuh. Cuma penting. Nah, jangan-jangan. Tapi nek jujur monggo. Mungkin apalah. Ya, jadi mungkin apapun yang selama ini nggak baik, hubungannya dibangun yang baik. Komunikasi kurang ya berkomunikasi. Ya maaf saya orang psikolog masalah saya kan bimbingan konseling. Dulu murid-murid ya beda Pak Ibu. Sekarang pasiennya sepuh-sepuh ini saya. Dulu bening-bening ya Pak. 50, 60, 70 itu kadang pelan, belum kita tarik lagi. Nah, saya punya pasien 70 tahun, punya utang banyak, orang mau bilang, boten mudeng, boten bahasa Indonesia Mas. Aduh ya Allah, ngeten Bu. Nah, ya kan mulai dia mengerti, tapi kan harus sabar. Kesabaran itu, istiqomah itu sebenarnya menjadi titik penilaian Allah, bukan tadi target tadi itu bukan. Dan saya yakin itu akan terjadi namanya miracle-nya. Saya itu pelaku Bu. Saya itu 10 tahun loh lebih hidupnya Bunda. Kalau nggak ketemu Bunda, Masya Allah. Bukan berarti saya berhenti riado, enggak, saya tetap anak gue saya riado. Dulu pengen punya rumah ya tak riado, pengen punya berubah kita ridhoi. Dan apapun boleh itu sampai mati kok harusnya kok. Wong ini kan memang sunnah Rasulullah. Harus dibatasi sekian hari. Iya, jangan sampai batasan yang sering terjadi teman saya Magelang Temanggung yang awal sebagai muridnya Bunda. Kenapa mereka kemudian maaf berhenti? Yaitu tadi tidak memahami ini, tidak mengambil hikmahnya itu. Udah lunas, kebentur bisnis lagi, ketemu diutang lagi. Wah ini lebih berat ini yang kedua ketiga kali. Karena saya juga mengalami. Aman nih Pak, bisnisnya aman gimana? Pokoknya aman, transaksional, BPD Syariah. Saya tanda tangan sebagai istilah atas nama, wah ternyata ya 0,0001 itu tetap kena. 3 bulan garap proyek 2 tahun, uang hilang, saya harus bayar, tambah utang lagi. Ya karena kita kan bikin kesalahan. Paham nih Bapak Ibu? Paham nih? Ya, jadi saya bahasakan yang sederhana aja analogisnya. Dan jujur ya sebenarnya saya pengen menyentuh di milenial. Milenial itu murid saya yang usia 25 sampai 30 itu banyak seperti ini. Benar, banyak sekali. Dan ini butuh waktu untuk bisa komunikasi dengan itu mereka. Yang bisnis-bisnis awal itu masih seneng-senengnya pokoknya tanda tangan cair. Tidak semudah itu. Bisnis itu kan ada aturannya. Rasulullah Utsman bin Affan itu ada aturannya. Kalau itu kita ikuti, yang tadinya kita harus berpatok punya modal itu dari bank, dari orang punya duit malah didatangkan. Pak, udah Pak Amin, biasanya bersama Pak Mita ini saya punya dana segini. Jangan kompetensinya divisi ini Pak.
gimana cara sirkahnya, gimana kerjasama. Ya terbuka, ada saksi, akadnya jelas, sumbernya jelas, transaksinya jelas, profitnya jelas, pembagian 60-70 jelas. Ini kan aturan zaman Rasulullah. Kenapa nggak kita pakai? Dan ini insya Allah aman. Karena kita masih hidup kan harus bekerja. Iya. Karena bekerja itu kan sama aja ibadah. Kita harus berbisnis. Karena berbisnis itu juga ibadah. Ini mohon dipahami, dimengerti. Jadi nggak usah keburu-buru dulu lah Bapak Ibu. Ini dulu lah. Nanti sudah ada waktunya sendiri ketika jenengan dilepas. Silakan mulai bermuamalah dengan manusia. Karena memang rezekinya dengan berdagang. Tapi kan udah tahu ilmu langit. Jualan nasi goreng itu kan sepi ya Bu Pak. Mau nggak pakai ilmu saya? Gimana? Sedekah di depan 10 bungkus. Berikan yang terbaik, yang panas, enak. Jangan lupakan kemudian lihat ini. Sampai maaf itu 30 hari. Masih standar. Baru di 10 hari berikutnya baru Allah wujudkan. Order datang terus menerus. Tapi dia juga tidak lupa bahwa sebagian yang dia terima juga milik orang lain. Potong lagi. Itu. Paham Ibu? Monggo yang lain Bapak Ibu. Pak, saya Pak. Nggih. Kalau yang lihat itu saya sendiri. Soalnya suami saya itu gimana ya? Gimana? Itu jalan maksudnya ya caranya dewe-dewe ngeten lah intine. Itu gimana Pak? Iya. Kalau Ya. saya sendiri yang Dari suaminya. lakoni. Oke. Mudah-mudahan setelah ini nanti Bapak jadi baik ya Bu ya. Kita positif thinking aja. Ya hampir sama dengan Ibu. Iya. Sekarang Ibu ada masalah tangga, utang yang lain apa Ya menurut saya saya? gara-gara hutang ini hubungan saya sama suami jadi gimana ya? Enggak. Renggang lah. Nah, memang suami punya utang, istri jadi nggak nyaman. Istri punya utang, suami yang nggak nyaman. Karena belum satu frekuensi. Tapi sebelum mencapai titik penyelesaian untuk utang itu sendiri, satukan dulu frekuensinya Bu dengan Ria untuk suami dulu. Berarti punya. Kalau Didoakan suami. Kalau untuk suami itu berarti adalah untuk suami gitu. Iya, didoakan. Akadnya untuk Akadnya untuk Iya, suami. seperti tadi urut-urutannya. Ya Allah, kau mau ya pokoknya jangan berdoa kepada Allah. Saenake jenengan. Iya, Nyaman. pokoknya nyaman gak baru bahasa Arab. Aja melu bahasane wong liya. Oke, jadi yang membuat jenengan tidak nyaman itu disampaikan Allah. Insya Allah Bu, itu awalnya sebenarnya baik. Insya Allah lah, nanti baru Kebuka. yang lainnya. Oke. Gitu. Memang utang itu riba itu memang multidimensinya ke hubungan harmonisan rumah tangga. Ini paling vital. Banyak kan terjadi seperti itu. Saya sendiri mengalami. Jadi saya lebih mengerikan karena kan yang ketemu pokoknya istri minta cerai. Cerai kan masalah selesai kode. Ibu nggak mau tahu ya aku balik ibu bapak ibuku lah. Balik itu jenengan lah iso membahagiakan aku. Kayak apa sakitnya saya? Di sini Pak sakitnya. kan di sini. Pulang. Saya kan belum memungkinkan untuk ibu saya. Sing sabar mas, susah gitu. Sing sabar. Maksudnya pripun Bu? Aku ora itu nek sampean memutuskan menceritakan kasihan anak-anaknya. Pulang sana. Pulang. Oh, kok balik mas? Turun aja bro. Saya mengalami hal-hal seperti itu. Maaf, semua itu pasti dimensinya seperti itu. Sampai Masya Allah ya. Kemudian saya paham ilmunya. Akhirnya saya tak riya dulu istri saya. Ya, subhanallah. Yang membukakan bolak-balikan. Hakim bilang ya takwanya kita. Akhirnya menemui saya di Worjo dulu itu. Tahu ngablu di kaki saya minta maaf ya. Saya sudah plong langsung. Pun mas langsung mau kondur kita selesaikan bareng-bareng. Wah itu dorongan kekuatan terbesar pria di situ Pak. Muruk. Iya. Cukup orang. Oh, muruk no dragon bar.
Loh, seorang dia besar aja tuh mendidik paling berat itu sebenarnya Pak sama istri loh. Iya. Bener. Pria itu sehebat apapun tuh nek ketemu perumahan berat sulit sekali. Nah, saya juga susah mendidik suami ya Pak. Ya, kewajibannya suami atau istri yang itu. Yang wajib didik itu. Wah, Maaf, salah dengan kajian saya itu salah, ya benar belum selesai, tapi nanti di rumah seger. Maksudnya, oh berarti saya harus sabar dulu, nggak usah ditimbali dengan emosi juga. Ada jalan lah, insya Allah. Berapa hari tuh? Hah? Berapa hari Rianto ini? Pasangan. Saya dulu nek sungguh-sungguh insya Allah cepet ya, hari nggak hitung ya cuma saya terus 2 minggu lah. Saya loh, nek panjenengan saya nggak ngerti Pak. Dengan sehari mungkin ya. bisa Ya, bisa jadi. Sehari ada loh yang memang sehari. Dulu sama kayak niatan itu. sahabat Rasulullah namanya Ismail itu 1 hari loh. 1 hari dia bisa menyelesaikan hutang lunas, kemudian padahal besok harus bercerai, istrinya balik, dapat rezeki odol luar biasa, bisa. Dan dia udah pada titik udah mau gantung diri. Lo ngapain mau hidup sudah istri nggak mau, utangnya banyak, rumahnya disita. Ini makomnya tinggi. Tapi kan kita jangan minta seperti itu. Kita belum sampai saat itu kan. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ada lagi monggo Pak? Ada suaminya. Saya heran Pak, kalau saya mau puasa, dia itu malam-malam masakin untuk saya. Ibu kan mau puasa, iya, tak masakin dulu buat besok. Ya, herannya, diajak sholat itu susah Pak. Ya mungkin Bapak kan soalnya di masjid. Saya yang di Berarti sayang sama jenengan lo dimasakin juga ya? Saya yang di musola Pak, justru dia di rumah. Nggak, belum sholatnya maaf belum Saya nggak sama saya istri. Jadi mindsetnya jangan nggak mau tapi insya Belum Allah belum. jangan apa ya, maaf istilahnya kadang kita itu terlalu memutuskan sendiri juga. Memvonis. Jadi kebanyakan seperti itu, jadi terpengaruh dengan maaf. Jangan menyalahkan orang nggak sholat. Kadang kita sudah terpengaruh ini ya toh. Termasuk TikTok apa itu sering artikel ini sering mengurangi, maaf hal seperti itu dikurangi karena ini jadi virus ya, melihat mungkin hal yang penting-penting. Saya mengalami betul, jadi ketika udah himpunan ya sudah buat gimana saya nggak masalah, udah taktik selesai saya. Jadi kita itu mending hal-hal maaf yang tidak perlu tahu jangan kita pengen tahu gitu loh, apalagi hal keburukan, paham ya? Apalagi udah menyangkut kan nggak usah. Maksudnya ternyata itu ketika dikurangi juga menurunkan frekuensi hal-hal kepikiran buruk. Kita juga jadi nyaman. Kalau memang kita waktunya harus istirahat ya sudah ditaruh. Harus intinya memang mengaji udah ditaruh. Kecuali itu yang berhubungan dengan hal grup-grup yang bermanfaat. Seperti ini pengajian monggo. Sering kita kan yuk nyerempet-nyerempet yang tidak boleh, dilarang. Nggak perlu tahu apa dilihat gitu. Iya. Mengurangi apa namanya ghibah juga. Karena ingat termasuk 10 dosa besar itu kan ghibah yang menghancurkan seluruh ibadah kita. Mbak dikunci. Ya jadi itu dipahami. Makanya Pak. Iya, monggo Bu. Kalau nggak salah ya kemarin pas bunda tuh kayaknya kalau kita punya hajat ya apapun itu diucapkan didoain dalam waktu sholat hajat. Iya. Nah, itu katanya. Itu maksudnya kalau dia udah untuk suami terus maksudnya gimana? Iya, keinginan itu kan hajat. Jadi gini Bu, kan ada di dalam rangkaian Qiyamul Lail itu sholat malam itu kan udah ada macam-macam. Sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya. Saya maaf ketika ada hajat itu kan waktu kapanpun boleh. Iya. Saya biasanya siang misalkan ya memang sudah saya lakukan ya. Saya maaf, seorang orang kerja di itu kan sering dikit-dikit bid'ah. Kita loh Pak, jangan bangun bid'ah dong. Maaf kita kan ada istilahnya sama ikuti mazhab ya, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi itu kan udah clear. Jadi esensinya nggak seperti itu gitu. Kan ada yang begitu juga kata. Maaf kalau Salafiyah, Wahabi dan seterusnya, maaf saya nggak membahas itu. Kita clearkan itu ya. Contoh mau saya hajat, ya kadang saya dorokah di masjid.
Karena fokusnya saya kepada Allah. Waktunya kapan saja. Bebas. Kapan saja bebas. Tidak harus malam. Memang idealnya dua per tiga Idealnya malam. sepertiga malam. Iya. Contoh ya, maaf, sesuatu yang memang urgensi harus saya penuhi, kadang harus terwujud itu kadang hajat 2 rakaat saya. Ya memang saya belajar dari guru ya, semua guru ya. Gak ketemu ya, gak ada di pengiran saya, tak ulang lagi di luar pekerjaan kita ya. Duh, kok orang nganu juga ya, belum ada tanda-tanda ya. Mulai lagi gitu loh. Allah seneng gak seneng banget karena kita mengutamakan Allah terus. Coba kalau itu dikombinasi pada semua pekerjaan kita, masalah kita, keinginan kita, luar biasa. Harapannya Riyadho itu, apapun yang kita punya masalah, apapun yang kita punya keinginan dunia, kan boleh. Kalau kita mengerucutnya ibadah dengan Allah, itu sangat diperbolehkan, malah harus. Berarti Anda tidak ikhlas, bukan tidak ikhlas, saya itu minta sama Allah. Sedekah 10.000, kemudian ya Allah, semoga dengan sedekah 10.000 ini saya itu punya proyek, engkau mudahkan. Boleh. Sama Allah gitu ya. Karena ada yang nggak paham, berarti nggak ikhlas. Saya tanya ukuran ikhlas gimana? Coba sama yang mereka nggak sedekah gimana? Mau dipahami ya Bu, Bapak? Saya belajar sampai esensi sejauh itu gitu loh. Allah tuh seneng banget, doa malaikat tuh seneng banget. Dimanapun, di tempat manapun. Syukur-syukur di 2 per 3 malam tuh. Hajat, ya Allah, mudah-mudahan anak yang melamar pekerjaan diterima. Betul pulang lagi, diserai dengan sedekah. Itu kan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Bayangkan dalam setiap langkah kita, keinginan kita, masalah itu selalu beriringan seperti itu, indahnya hidup ini loh. Karena itu dapatnya mana? Dunia akhirat. Orang non muslim, orang nggak menyembah Allah aja dikasih di dunia kok. Bill Gates sedekahnya kayak apa? Dikasih dunia, tapi nggak dapat di akhirat. Karena dia bersedekah bukan karena iman kepada Allah. Ini coba dipahami. Ngerti gitu? Jadi dalam sholat hajat boleh nggak sih, maksudnya kalau minta 1-2 permintaan apa? Boleh Bu. Jangan 2, banyak boleh. Hajatnya jenengan yang penting apa? Hajat ibu apa? Urgensinya itu loh apa? Hajat Ibu pengen bagaimana? Seperti apa? Kayak kemarin kan pas Bunda itu bilang kan aku minta lunas utang, tapi barusan katanya suami dulu yang kalau memang suaminya sulit gitu kan. Ya. Jadi gini, Diutamakan yang mana dulu? kalau utang mungkin kan utama, yang sewu ya. Namun kalau masih bisa dikondisikan, kita Riyadho itu kan sebagai jalan bentuk agar utang itu betul-betul bisa selesai. Perjalanan ini kadang terhambat dengan adanya suami kita, sikap istri kita, anak-anak kita, tapi itu kan perlu dilihat dulu. Ternyata anak kita masalah terus, kesandung masalah terus, pokoknya membuat kita itu tidak nyaman. Nah itu perlu dikondisionalkan dengan Riyadho. Boleh tidak diajak? Boleh. Malah dianjurkan. Iya. Sebenarnya munculnya itu semua kan karena apa tadi Bapak Ibu? Dosa kita. Termasuk yang terbesar adalah dosa riba. Kan ada 73 pintu. Iya. 73 yang terbawa kan seperti kita memberikan, maaf, 1 dirham, anggap 60.000 bunga, penambahan, maaf. Itu dosanya seperti dosa kita berzina dengan pelacur atau bapak ibu kita sebanyak 33 kali. Ini perlu dipahami dasar-dasarnya. Paham nggih? Riyadho itu sebenarnya luas. Nanti jenengan ada rondon yang 2-3 hari, biar tahu urut-urutannya. Bunda kan hanya memberikan satu pemahaman saat itu ya. Saya pun juga begitu. Yang datang kan masalahnya macam-macam. Yang utama mana dong gitu misalkan. Tidak hanya utang saja. Ya tetap utang tetap harus dikondisikan, selesaikan gitu. Kalau memang yang membuat semua jadi rumit, jadi masalah besar, itu utang ya utang yang digenjot, utang yang diriyadhoi. Yang bisa mengukur menilai kan panjenengan sendiri Bapak Ibu sebagai pelaku. Dan antara A, B, C, D itu kan beda-beda. Tidak boleh, tidak bisa sama. Paham gitu,
sampun nonton gambaran nggih. Apa ngerti? Saya sudah Nggih. gambaran. Paham nggih? Karena ini pengembangan saya, karena saya kan sudah ketemu dengan banyak konselingan, ratusan ya. Oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pengembangan ilmu lah ibaratnya. Tapi dasarnya tetap awalnya dari ini semua Bapak Ibu. Paham nggih? Sudah ada gambaran nanti setelah pulang. Sudah. Sudah ya. Kalau kemarin kan ketakutan saya saat ini saya masih di lembaga keuangan yang notabene kan dikatakan riba itu masih pertentangan batin, apa harus saya keluar saat ini, sedangkan keluar saat ini kan nggak mungkin sama Iya. punya pinjaman. Ya, jadi Bunda pun sebenarnya juga beli toleransi jangan buru. Ya. Suami oke, karena jangan punya keluarga di Rembuk baik-baik, beliau setuju, ya sudah keluar baik-baik. Ya. Karena hutang di sana pun kan tanggung jawab panjenengan Bu. Ya. Nah kalau sudah, ya idealnya misal hutang dulu 5 tahun, itu kan sudah ngeriba 5 tahun. Di print out itu bunganya yang disedekain. Iya, kemarin Bunda juga seperti itu. Iya. Saya sudah akad kemarin sama Bunda. Anggota Ibu. Iya, Jadi insya kita Allah. punya hutang 10 tahun. Misalnya potong gaji, Iya. di print out, kan misal kurang 3 tahun, yang 7 tahun ini udah dilakukan, bunganya itu yang disedekain. Kan ini dosanya kita yang sudah dilakukan, tapi yang 3 tahun kan belum. Insya Allah nanti ada penyelesaian. Insya Allah. Ya memang sih nggak mudah, saya dulu seperti itu, aduh gede banget nominalnya. Tapi kan ketika kita bersedekah ada ini, dan kita akadkan. Loh, sekali lagi saya bilang Islam itu kan rahmatan alamin, enak ibadah itu kan mengerti ya, ringan. Ini buatan. Yusuf Masuk bilang anaknya minta iPhone 13, harganya kan 13 juta. Ya beli iPhone, ya libatin Allah toh. Gimana toh ya 10%. Am 160. Berarti harga iPhone cuma berapa? 1.300.000. Begitu ya ya. Tapi harus memberi ado. Yang memberikan itu nanti seperti anak saya bekerja pulang, omnya yang berlayar pulang, tahu sudah beli iPhone. Ya udah dibeliin iPhone ya. Ya itu Allah memberi lewat om. Orang lain. Kamu udah ngasih tuh kemarin 10% sama ABCD. Kita anak juga perlu dididik seperti itu. Ya, sepatu ya, sekolah loh. Kamu punya uang berapa? Anak naik mahal 600.000. Diajarin. Punya berapa? Berarti harus sudah 10% 60.000 loh. Sepatu cuma 60.000. Dari mana ya 60.000? Iya ikut aku. Ajarin anak saya. 60.000 dia sedekah. Udah doa mas, yang nomor 3. Terapkan. Mana ya ini seminggu ya? Gak ada sepatu. Naik lagi. Sabar dong. Minggu depan insya Allah hasil. Masya Allah. Senang beberapa waktu Pak D-nya dari Jakarta pulang. Ngajak 3-3-nya mah dibeli sepatu semua. Yakin dah jenengan? Percaya enggak? Harus yakin ya. Wah ini sing bahaya nih Bunda sing yakin enggak, percaya enggak ini Al-Qur'an yang ngendika Gusti Allah lho. Iya. Saya Kita menurut siapa? nah orang. Geser itu buku-buku apa? Ini Allah yang ngendika, cuman saya memberi bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Agar apa? Menghadapi masalah, punya keinginan yang berhubungan dengan finansial itu ringan. Coba nih saya kesini berpikirnya ke hal yang tidak bertujuan untuk sedekah, Enggak nyampe ya. nggak sampai. Saya keluar kan anggap sedekah, Iya. kemudian tak hitung dengan ilmu sedekah, ringan. Paham ya Bu Pak? Paham. Setengah 9, top ya. Wis ngantuk. Ya, saya ada pertemuan tadi ya, Pak. Asik, asik, asik. Masih ada pertemuan berikutnya. So, nah di lain waktu nih Allah mengizinkan. Nah Senin saya pasti tadi Bunda sebenarnya suruh sana yang isi di Kudus kan nggak bisa juga. Saya kok di Jogja Bunda, oh ya sudah diterusin aja. Biasanya cuma hari Senin di sana. Oh, iya. Yang Kalau pas- Magelangnya di mana Pak Udangnya? Tidar saya Malangan, Oh gitu. Radio KLPM. Nah, saya yang di komplek Panca Arga. Oh Banjarmasin masih Utara Bu itu Oh, iya. Kabupaten. Oh iya. Iya. Tanya Pak RT mana? Jadi RT. Pak RT. Iya, monggo. Pak sering pribadi gitu ya Pak. Iya, jangan pikir warga saya kena pinjol banyak kok. Bener Pak, sekarang kan pengajuan kan harus persetujuan RT RW sekarang kota itu. Oh
Ya, ini gimana? Wah, ya gitu. Wis gini wae Mas. Sing nagih suruh sini, ya tak tengahin. Alhamdulillah ada solusi. Nah, itu bagus. Udah schedule karena memang belum bisa bayar. Iya. Ini juga jangan seperti itu Mas, karena tempat saya kan ada namanya polisi RW, Bambinsa, Kantin Mas itu. Kalau itu datang ya ngacir orangnya lah. Ya maksud saya kita itu kan hidup di masyarakat, jadi kita juga harus menyelesaikan kehidupan masyarakat. Jadi dinamika masyarakat yang harus kita pahami. Oke, saya kira itu. Atau ada satu lagi yang mau bertanya? Monggo. Sebelum saya tutup. Ayo, malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya Wong jalan jalan. wong tuwa ya ada berubah digone kowe wis arep tekan po. Ada kira mati malah. Uritan gitu gitu, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Persepsinya orang itu kan Iya, wah, beda-beda. kok sregep ning masjid apa arep tekan po. Harus lagi. Ada jadi guru BKS 25 tahun terus konseling anak ribuan Pak insya Allah ya harus paham kok insya Allah. Aneh. Kita harus sabar, harus tidak usah buru-buru, semua pasti ada penyelesaiannya. Sesuai dengan prosesnya. Iya. Boleh enggak ketika kita nanti oke mau berbisnis, mau bekerja boleh, tapi ada dulu. Saya juga melarang, pakemin dulu Riantonya. Nah, tapi saya saat ini tetap jalan loh Pak bisnis saya. Ya nggak apa-apa, bisnis apa Bu? Ya saya itu kan kalau habis pulang kerja kan ada empeng, ada berambang, siapa yang saya connect. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Oke, kan itu kan pasti income itu nggak Besok apa-apa. ambil berambang dari saya ya. Iya, tapi alhamdulillah Pak memang jalan. Iya. Sampai ke pulang. Itu Bu ada pengalaman temen Bu. Temen saya itu ngeleke adik-adiknya Mbak Yune. Oh, langsung saklek cerita tentang riba, Pak. Iya. Nah, mau tidur ke tempatnya adiknya apa kakaknya itu. Iya. Jangan tidur tempatku, ini riba. Mau naik mobilnya juga gitu. Akhirnya dia tidurnya di emperan, Pak. Nah, itu sakleknya itu, Bu, masalahnya. Ya, jadi kalau kita menyampaikan tuh jangan sampai kita kayak main nganu sendiri itu loh. Menjasis orang itu kadang itu. Iya. Jadi kita sekali lagi makhluk sosial kan nggak boleh begitu. Iya. Maaf, saya penyempurnaan memandang segalanya itu kan saya belajar dengan Gus Bah sama Adi Dayat. Beliau begitu sangat bijaksana, memahami ya tidak boleh seperti itu. Dalam 4 mazhab itu sebenarnya sudah memberikan solusi semuanya. Nabi kita kan tidak begitu. Orang itu mau beli Pak Yayit ya. Nabi ya memang istrinya gini. Ada juga yang bilang kan teman saya yang ada mobil kredit kan ada bunyinya itu kita kenal loh. Riba. Istrinya, tapi kan kita tidak bisa seketika menjadi seperti itu. Wah, orang nggak bisa jualan sini langsongan gitu kan. Harus ini kan seperti itu. Suruh jalan kaki loh. Iya. Apa? Gus Bah bilang, Gus, namanya orang sedekah sedekah itu kan hanya orang kaya aja. Jangan kira orang miskin juga sedekah. Contoh, ada tontonan itu mager patok pakai rafia itu loh untuk parkir. Ini tanah siapa coba nggak ngomong? Kan harus dibersihin juga, itu kan tidak halal. Nanti dipatrok. Nah, jadi penyempurnaan ilmu memang menurut saya kedua ulama itu sudah bisa menjawab semua. Misal Pak Ustadz Hidayat, beliau seorang di Muhammadiyah kok bisa ngisi di Harlahen itu kan tidak mungkin kalau ilmunya luar biasa. Sebanyak Gus Bah kok di tempat saya PDM Jakarta di Muhammadiyah itu ngisi coba. Tapi beliaunya menjawab perbedaan MU sama MU, Muhammadiyah sama NU itu sangat tidak menyakitkan itu. Bagus banget. Karena semua pakai radar ilmu yang baik. Bukunya Muhammadiyah kan dipegang sama Gus Bah. Ajarannya Ahmad Dahlan. Ya om dulu ya Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari kan ada satu guru, satu kos. Sampai sekarang dipegang. Saya 20 tahun di Muhammadiyah sebagai pengurus, saya dengan teman-teman khusus semua baik saya takdim ke beliaunya, saya ngajinya ke beliau kok. Ya, jadi mohon maaf kalau apalagi kita orang Riyadho itu perlu di-clearkan agar kita jalannya enak.
semakin enak, ampunan Allah itu semakin cepat datang. Kalau Allah sudah diberi ampunan sama Allah, Allah sudah ridho, rahmat Allah kan turun. Membatin dong jalan gini jadi duit kok. Ya, kita cari Tanya kiai juga sing makannya udah tinggi, ya betul. ridhonya Allah. Ya karena Allah sudah ridho, udah kita dipantaskan dulu sama Allah. Kalau selama ini 10 dosa besar masih terus menerus ya, jangan bertanya akan selesai. Tahu ya 10 dosa besar gitu? Dari syirik sampai mana-mana itu ya gitu. Nah ini sudah harus dihilangkan betul. Hilangkan betul, dan itu memang gak gampang, harus proses. Ya contoh sederhana aja sebelum saya tutup, saat itu saya awal menguji Allah itu ketika hanya ingin makan sate saja ini. Pulang kerja berdoa aja begini, ya Allah saya ingin makan sate. Di masjid itu saya udah begitu dok, sedekah memang 10% sate kan anggap 30.000 3.000. Keluar ada teman saya alumni ketemu ngobrol bla ngalor itu sampai setengah jam. Mas, nyati enak yo boleh mamat apa sate kok ya yo. Masya Allah. Tapi kan yo nyepelekan ngomong sama malam yang cuma minta sate. Pak, maksudnya ini kan analogi contohnya. Berarti kita kan selama ini harus apa? Berdoa sungguh-sungguh. Yakin. Sama kalau bisnis itu kan begitu. Wah ini rame, wah hus. Luangkan waktu kepada Allah, istighfar yang benar, sungguh-sungguh. Dulu saya belajar sama Ustadz Abu Sangkan. Jadi kalau sholat kan pakai cara beliau ya. Sambil Allah sungguh-sungguh seperti kalau di depan kita dan kita bisa mau mati, jadi kan khusyuk. Semua berdasar apa Bapak Ibu? Ilmu. Kadang-kadang udah Allah Akbar kayak Nah, iya, ya semua harus ada proses kan. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira sampun cekap nggih. Karena udah mau jam 9, mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu segera ada jalan keluar. Semuanya apa yang saya sampaikan hanya sebagai ilmu wasilah saja. Monggo kembalikan kepada panjenengan semua. Bagaimanapun caranya, monggo jenengan yang bisa mengukur, menilai. Semakin cepat jenengan kembali kepada Allah, semakin cepat Anda bertaubat kepada Allah. Semua hal masalah urusan dunia terlalu kecil di hadapan Allah. Karena selama ini kita kan selalu, mohon maaf termasuk saya, tidak pernah namanya menganggap Allah itu di nomor satu kan. Pasti nomor belakang gitu. Nah ini mulai dibalik. Nah, bayangkan ketika kita tidak terpentok, terpepet, atau mungkin memang sudah nggak bisa apa-apa, Allah selalu di nomor satu kan. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Coba sederhana, belum saya tutup. Mau jual 1 kotak nasi, ya Allah saya mau jualan nasi ini loh. Gak ada lagi, diulang lagi. Semakin banyak kita meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah itu semakin senang. Betul saat itu belum clear rezekinya, tapi di 2-3 hari saya yakin Allah memberi. Cuman kita kadang kurang yakin dan kurang sabar. Kurang yakin dan kurang sabar. Dan istiqomah. Dan kita kadang kurang yakin dan tidak mau belajar. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.